Jai Ijes sudah tiba di Indonesia dan segera gabung dengan timnas. Jai Ijes telah tiba di Jakarta. Bek Venezia itu siap untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Ijes sendiri terbang dari Italia menuju Indonesia pada hari Selasa 4 Juni kemarin. Dan dia terlambat bergabung dengan timnas Indonesia karena harus membela Venezia dalam ajang playoff Serie B untuk merebut tiket ke Serie A di musim depan. Hasil manis pun didapatnya bersama Venezia. Tim besutan Paolo Vanoli itu berhasil promosi untuk menyusul Parma dan Como dengan mengalahkan Cremonese. Tugai Ijes sendiri selanjutnya membantu Indonesia merebut tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melawan Irak akan berlangsung pada 6 Juni dan Filipina di 11 Juni. Ijes sendiri besar kemungkinan tidak akan main melawan Irak karena baru saja tiba di hotel pada hari Rabu malam kemarin. Namun, pelatih Sinteyong tidak menutup kemungkinan akan memainkannya dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut. Jai akan sampai di Indonesia hari ini, jadi saya akan cek dulu kondisi sang pemain seperti apa. Setelah itu baru diputuskan ia bermain atau tidak, kata Sinteyong saat memberikan keterangan pada hari Rabu kemarin. Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan melaju bersama Irak. Namun, tiket juga bisa didapat andai Vietnam gagal sapu bersih 2 laga sisanya. Indonesia versus Irak menanti gemuruh GBK. Timnas Indonesia butuh kekuatan penuh untuk mengalahkan Irak, termasuk dengan gemuruh supporter Indonesia di stadion. Indonesia versus Irak berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 6 Juni sore waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda pun butuh kemenangan untuk mengunci tiket ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak datang ke Jakarta dengan status sebagai tim yang sudah mengantongi tiket ke putaran ketiga. Namun, Irak sendiri butuh poin untuk mengunci status juara grup F. Indonesia pun dihantam Irak 1-5 pada matchday pertama babak kualifikasi ini. Saat itu, Irak tampil di depan 60.000 supporternya dan itu bak sebuah teror untuk pasukan Sinteyong karena stadionnya sangat bergemuruh. Jordi Amat CS pun punya kesempatan untuk membalas hal tersebut. Indonesia punya puluhan ribu supporter yang fanatik dan siap memberikan tekanan ke singa Mesopotamia tersebut. Saya akan katakan bahwa di laga uji coba melawan Tanzania, stadionnya full. Kami tidak menyangka itu. Kami beruntung bisa merasakan dukungan seperti itu. Saya juga berharap hal serupa akan terjadi besok di Indonesia versus Irak. Stadion penuh dengan dukungan supporter. Dan sejujurnya terasa sangat luar biasa ketika kami bermain di depan dukungan supporter, kata Jordi Amat mengomentari fenomena kalangan baru supporter timnas. Secara head to head, Irak dominan atas Indonesia. Dalam 13 pertemuan sepanjang sejarah di semua ajang, Irak sendiri sudah 8 kali mengalahkan Indonesia dan cuma 2 kali tumbang dengan sisanya berakhir imbang. Sinteyong ungkap penyakit yang dideritanya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengakui bahwa dirinya sempat dilarikan ke rumah sakit jelang pertandingan melawan Irak. Juru taktik asal Korea Selatan itu merasakan tidak enak badan yang semakin bertambah hingga harus berobat ke rumah sakit. Ia pun dikabarkan harus berobat ke rumah sakit pada hari Senin 3 Juni kemarin dan pelatih berusia 53 tahun itu semula merasakan sakit flu saja. Namun, sakit flu yang menimpanya semakin bertambah, hingga akhirnya tubuhnya tidak kuat dan meminta tim medis timnas Indonesia untuk membawanya ke rumah sakit. Ya, benar, hanya ada gejala flu saja. Tapi karena gejalanya agak parah, jadi saya memutuskan ke rumah sakit untuk mengeceknya. Di rumah sakit memang saya melakukan agenda check up saja, kata Sinteyong di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Pusat pada hari Rabu 5 Juni. Sebelumnya, Sinteyong sendiri dinilai stres jelang pertandingan timnas Indonesia versus Irak.
Dan Sinteyong pun sedang memikirkan cara agar timnas Indonesia bisa menang melawan Irak. Ia sendiri ingin timnas Indonesia bisa menang lebih cepat atas Irak supaya dapat mengamankan tiket lolos ke babak selanjutnya. Untuk itu, ia pun meminta memajukan kick-off pertandingan timnas Indonesia versus Irak yang awalnya pukul 7 malam menjadi pukul 4 sore. Irak bakal rotasi besar-besaran lawan timnas Indonesia. Jesus Casas membuka opsi merotasi besar-besaran skuad Irak saat menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rabu, 5/6. Rotasi sangat mungkin dilakukan sebab Irak sudah dipastikan lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Irak memuncaki grup F dengan poin sempurna 12. Dalam daftar pemain untuk melawan Indonesia, Casas juga membawa sejumlah wajah-wajah baru. Beberapa di antaranya bahkan merupakan pemain yang belum punya caps bersama tim nasional. Tentu saja kemungkinan rotasi besar-besaran itu ada. Kami sudah lolos ke putaran ketiga dan kami bisa melakukan perubahan. Mungkin saja komposisi berubah di pertandingan besok, katanya. Sepanjang tahun ini, Indonesia dan Irak sudah bentrok 2 kali. Pada pertemuan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak menang 5-1 dan dalam duel Piala Asia 2023-2024 menang 3-1. Dua kemenangan ini menegaskan kedikdayaan Irak atas Indonesia. Namun, Casas enggan memandang Indonesia sebelah mata. Baginya tetap terbuka potensi Indonesia menang di kandang. Oleh karena itu pelatih asal Spanyol ini meminta tim asuhannya tetap fokus. Segala kemungkinan bisa terjadi sehingga pemain diminta bermain dengan sungguh-sungguh. Saya pikir tim sudah bekerja keras selama kualifikasi ini. Indonesia adalah lawan yang sulit dan mereka tengah berjuang untuk lolos ke putaran selanjutnya, kata Casas. Mereka akan bertanding di kandang dan akan bermain di hadapan supporter mereka. Kami berharap bisa menikmati pertandingan dan tetap memberikan permainan terbaik, katanya. Kelvin Verdong bisa debut saat Indonesia jumpa Filipina. Kelvin Verdong dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia. PSSI berhasil mengurus semua persyaratan, sang pemain bisa debut melawan Filipina. Proses naturalisasinya sudah beres setelah diambil sumpahnya pada Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Dalam waktu dekat Indonesia akan jumpa Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni dalam ajang babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah beres proses naturalisasinya, PSSI kemudian langsung ngebut mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI.